Hai geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, terutama bagi kalian para pecinta cerita horor kisah nyata. Kali ini, saya akan membawakan cerita kiriman dari pendengar. Dia bercerita tentang gangguan mistis yang dialaminya ketika berkunjung ke rumah saudara. Dan kejadian itu hampir saja merenggut nyawanya. Penasaran dengan kelanjutannya? Kita langsung masuk ke ceritanya. Hari ini, aku mengantarkan keluargaku pergi ke rumah saudaraku. Anak dari kakaknya ayahku baru saja melahirkan. Kami ke sana untuk menjenguk sekalian munggahan sebelum masuk bulan puasa. Aku menyetir mobil sedan dengan sangat santai menyusuri jalanan yang berkelok-kelok. Ayahku duduk di depan dan sudah tertidur pulas dengan topi yang menutupi wajahnya. Sedangkan ibuku duduk di belakang sambil memperhatikan jalan. Ini bukan pertama kalinya aku pergi ke sana. Waktu itu perjalananku dihiasi dengan pemandangan hutan yang sangat indah. Beberapa belokannya terkadang menghadap ke jurang. Untungnya cuaca saat itu sedang bagus, sangat cerah, membuat jalanan tidak licin dan terasa menyenangkan. Sekitar jam 1 siang, kami sampai di sebuah rumah bergaya Belanda yang terlihat sangat klasik, dengan jendela kain bersekat serta halaman depan dan belakang yang luas. Dihiasi pohon pisang, jambu, nangka, dan ketika masuk pun barang-barang yang ada memang sangat klasik. Katanya beliau memang suka mengumpulkan barang-barang kuno. Sambutan hangat dari keluarga besarku begitu terasa. Paman selalu mencium pipi kiri dan kananku sambil mengomentari penampilan dan bertanya tentang kuliahku yang belum juga selesai. Sebenarnya aku agak sedikit malas kalau sudah membahas soal itu. Jadi aku kembali ke mobil untuk menurunkan beberapa tas ayah dan ibuku. Karena mereka berencana menginap malam itu. Namun aku tidak akan ikut menginap di sana malam itu, karena paginya aku sudah janji untuk bimbingan. Waktu pun cepat berlalu. Setelah berbasa-basi, akhirnya jagoannya pun keluar. Seorang anak laki-laki berumur sekitar 5 hari bernama Salim. Rasa lelahku pun terasa hilang ketika melihat dia. Seorang anak yang sangat lucu sekali. Satu persatu, anggota keluarga besar kami menggendongnya dan menggoda Salim. Aku menunggu giliran sampai akhirnya giliranku pun tiba. Aku mencoba menggoda Salim untuk membuatnya tertawa. Dan astaga, kami semua terperajat ketika tiba-tiba saja Salim, seorang anak yang baru sekitar 5 hari itu, tertawa aneh. Aku langsung memberikannya kepada ibunya dan kami pun semua terdiam. Paman langsung berteriak-teriak kala itu. Jangan ganggu cucu saya, kalau berani sama saya saja. Aku pun terdiam karena kaget melihat paman. Seketika suasana menjadi sangat tidak enak. Paman langsung mengajak kami ke belakang, di mana di sana ada sebuah pohon pisang yang cukup besar. Paman pun tiba-tiba saja menyuruhku mengambil kapak di gudang. Aku bergegas ke gudang yang letaknya tidak jauh dari sana. Kini aku sudah memegang kapak itu, dan paman menyuruhku untuk menebang pohon pisang itu. Lalu paman menggendong Salim sambil membaca-baca doa. Aku pun segera menancapkan kapak itu ke pohon pisang, dan tiba-tiba terdengar Salim tertawa lagi. Astaga, jantungku mulai tidak terkendali. Aku semakin cepat menebang pohon itu. Bersamaan dengan pohon itu tumbang, suara Salim pun kembali normal. Merindingku pun hilang. Paman bilang di pohon itu memang ada penunggunya. Tapi kalau sudah mengganggu seperti tadi wajib diusir. Begitulah katanya. Setelah kejadian itu, kami langsung berkumpul untuk mengaji. Sayangnya aku tidak bisa ikut karena takut kemalaman pulangnya. Sekitar jam 7 malam, aku berangkat kembali menuju rumahku. Perjalananku terasa sangat sepi waktu itu. Aku menancap gas mobilku agar cepat sampai. Terlihat jalanan hutan sekarang kondisinya tidak senyaman tadi siang.
gelap dan membuatku jadi takut. Untung saja ini bukan akhir pekan. Jadi jalanan terasa sepi, membuatku lebih cepat sampai ke rumah. Namun di tengah perjalanan aku merasakan telingaku seperti tertutup dan mendengung. Ini mungkin pengaruh udara selama perjalanan, memang biasanya seperti itu. Tapi ini berbeda. Sekarang di telingaku terdengar seperti banyak orang yang mengobrol. Ada suara-suara berbisik kepadaku yang sangat banyak. Berkali-kali aku mengucek-ngucek telingaku. Tapi suara itu terdengar semakin jelas seakan-akan sumbernya berada di dekat telingaku. Aku hanya bisa mendiamkannya. Suaranya benar-benar menggangguku. Samar-samar aku mendengar sebuah bahasa daerah. Itu terus terjadi sepanjang perjalananku. Singkat cerita, aku pun sudah sampai di Jalan Padalarang. Ini sudah dekat dengan Bandung. Dan suara tadi sekarang perlahan-lahan hilang. Kadang muncul namun tidak begitu jelas. Aku pun membuka jendela dan memperlambat mobilku. Lengan kananku bersandar di jendela sambil memegang setir mobil. Sedangkan lenganku yang kiri kusandarkan ke kursi sebelah. Aku pun mencoba untuk santai. Aku menarik nafas dan mencoba untuk berpikir positif. Lalu tidak lama, aku merasa ada sesuatu yang berat menindih tanganku. Sangat berat dan lama-kelamaan terasa seperti bertekstur. Ini seperti rambut, agak kasar dan berat. Aku mencoba untuk menahannya, dan tubuhku mendadak terasa dingin. Aku merasa kondisiku saat itu benar-benar ketakutan. Aku tidak berani melihat ke arah samping atau ke arah manapun. Yang aku lihat hanyalah jalanan di depanku saja. Entah sudah berapa lama sampai akhirnya di depan terlihat sebuah minimarket. Aku pun membelokkan mobilku ke arah minimarket tersebut. Suasana di sana lumayan ramai dan terang. Perlahan lengan kiriku mulai bisa digerakkan lagi. Aku berharap itu hanyalah halusinasiku saja. Aku memberanikan diri untuk melihat ke arah samping. Untungnya tidak ada siapa-siapa di sebelahku. Ini benar-benar hanya sugestiku saja. Lalu aku pun beranjak turun dari mobil, lalu masuk ke dalam minimarket untuk membeli minuman. Kondisi minimarket itu agak sedikit membuatku tenang. Singkat cerita, aku pun ke kasir sambil membawa botol minuman dingin. Ketika aku akan membayar, tiba-tiba jantungku berdegup kencang ketika di lengan kiriku tampak menempel sehelai rambut yang cukup panjang. Aku menariknya, ternyata memang sehelai rambut panjang berwarna hitam. Setelah bayar, aku pun segera masuk ke dalam mobil. Masih ada perasaan takut, namun rumahku sudah tidak jauh lagi. Dan saat itu sudah hampir tengah malam. Tidak mungkin aku tidak pulang dengan kondisi yang benar-benar aneh ini. Aku pun mengumpulkan segenap keberanianku untuk masuk ke dalam mobil lalu menyalakan mesin dan mulai melanjutkan perjalanan. Sesekali aku melihat ke kiri dan kananku, semua nampak normal saja. Aku pun agak sedikit lega kala itu. Aku mulai membelokkan mobilku masuk ke dalam sebuah jalan yang nantinya akan masuk ke dalam komplek rumahku. Anehnya, jalan itu terasa sepi dan gelap. Jalan ini biasanya aku lewati setiap aku pulang. Tapi sepertinya jalan ini mulai asing buatku. Dan ketika aku menyalakan lampu jauh, astaga, sepanjang jalan ini di kiri dan kanannya terlihat pohon pisang yang besar-besar. Seharusnya ini adalah jalan komplek. Aku benar-benar merasa bingung kala itu. Dan tiba-tiba saja jantungku seketika serasa tidak ada saat itu. Saat aku mendengar ada suara cekikikan seorang wanita. Ketika aku tengok ke samping, astaga, seonggok rambut hitam terurai sangat lebat, berbentuk gundukan dan bergerak-gerak tepat di sebelahku saat itu. Aku pun benar-benar kaget kala itu. Aku hilang kendali dan membanting setir mobil sampai tidak ingat apapun dan semua terasa gelap. Entah bagaimana ketika aku sadar, aku terbangun dengan cahaya sebuah lampu.
Ini kamar rumah sakit. Aku tidak tahu lagi kenapa aku bisa sampai di sini. Kakiku patah dan butuh waktu yang cukup lama untuk penyembuhan. Jujur, aku tidak tahu akan tertimpa musibah seperti ini. Hal ini benar-benar di luar dugaanku. Yang jelas, aku merasa bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan pohon pisang yang aku tebang di rumah saudaraku kemarin. Nah, itu tadi adalah cerita horor untuk kali ini. Percaya ataupun tidak percaya, aku kembalikan pada pribadi kalian masing-masing. Dan untuk kalian yang mau kirim-kirim cerita, bisa langsung DM ke IG aku atau kirim ke alamat email aku yang kusertakan di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seram dan menegangkan dari channel ini. Sekian dari saya, Nadia Rizky, dan sampai jumpa lagi di cerita-cerita seram selanjutnya. Assalamualaikum.